Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 13 Februari 2023, Senin, Pekan Biasa ke-6, disusun dan dibawakan oleh Frater Jack Meo SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Jangan menunggu tanda atau mujizat dari Tuhan untuk percaya. Dalam perikop Injil hari ini diceritakan bahwa orang-orang Farisi meminta Yesus suatu tanda dari surga. Mendengar permintaan ini, Yesus mengeluh dalam hati dan akhirnya memberi jawaban tegas. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Jawaban ini berbeda dengan yang dilaporkan oleh penginjil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Di sana Yesus memberikan suatu jawaban yang jelas dan meyakinkan. Mereka akan diberikan tanda Yunus yang melambangkan Yesus selama 3 hari di dalam perut bumi sebelum kebangkitannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Meminta tanda atau bukti telah menjadi hal yang lumrah bagi banyak orang. Manusia selalu membutuhkan tanda sebagai bukti atas kebenaran atau fakta. Tanda dapat menjadi alat bantu yang meyakinkan bahwa telah terjadinya sesuatu. Tanda juga merupakan cara meneguhkan kepercayaan. Misalnya, seorang atasan yang meragukan kinerja kerja bawahannya akan meminta bukti yang menunjukkan komitmen bawahannya itu. Demikian pula, seorang istri yang ragu dengan kesetiaan suaminya pasti akan menuntut bukti dari sang suami. Motivasi meminta tanda setidak-tidaknya dilatar belakangi oleh beberapa alasan berikut. Yang pertama, mereka belum percaya atau ragu-ragu dengan semua tanda yang sudah mereka dengar. Yang kedua, manusia juga ingin melihat tanda terbaru. Yang ketiga, manusia memiliki motivasi dan pikiran tersendiri terhadap setiap realitas, entah itu menerima atau menolak,
percaya ataupun sanksi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan yang jelas terlihat sebagai kesembuhan dalam kegiatan-kegiatan ibadah. Tentu membantu iman kita kepada Tuhan semakin hidup. Tak bisa dipungkiri, banyak orang tak ubahnya seperti anak kecil yang kegirangan ketika melihat hal-hal yang luar biasa terjadi. Namun demikian, Tuhan ingin melihat kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman tanpa tergantung terhadap tanda yang dapat dirasakan atau dilihat. Banyak hal yang kita doakan dan harapkan belum dikabulkan oleh Tuhan. Berbagai pergumulan dan pergulatan yang kita alami, yang kadang membuat kita begitu lelah, bosan, dan jenuh karena merasa Tuhan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dari hal tersebut, kita belajar untuk mengerti maksud Tuhan, bahwa hidup bukanlah soal keinginan kita semata, namun adalah tentang kehendak-Nya, dan kita yakin bahwa kehendak-Nya selalu terbaik untuk kita. Sebagai ciptaan-Nya, tentu kita harus terus berusaha, setia dan taat, sekalipun tidak mudah menjalaninya. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita bila kita mau berpegang teguh padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Melalui perikop Injil hari ini, mari kita belajar untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehadiran Tuhan tidak selalu melalui tanda yang sesuai keinginan kita. Allah selalu hadir dalam hidup kita setiap saat, di setiap tarikan nafas kita. Dengan izinnya, kita masih diperkenankan hidup lewat berkat yang kita terima setiap hari. Oleh karena itu, daripada menuntut tanda, alangkah baiknya kita meminta Tuhan untuk mencerahkan hati dan budi kita, supaya kita memahami kehendak-Nya dengan benar. Kita selaraskan pikiran dan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, bukalah hati kami untuk selalu peka dan terbuka terhadap tanda kehadiran-Mu yang nyata melalui pribadi sesama kami yang miskin, melarat, sakit, cacat, papa, terlantar, dan juga terasing. Mampukanlah kami untuk menjadi tanda dan berkat bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan dan uluran tangan kasih kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati